Feel this! Sting! Mechanical keyboard kini telah menjadi standar dalam dunia gaming. Dan belakangan ini banyak sekali brand yang mengeluarkan mechanical keyboard dengan harga yang cukup affordable. Salah satunya adalah Digital Alliance dengan Mecha Z Premiumnya. Di harga Rp799.000, mechanical keyboard ini ditujukan bagi kalian yang memiliki budget pas-pasan tetapi terbungkus rapi dengan banyak fitur. Apa saja fitur yang membuat keyboard ini premium? Mari kita review. Dimulai dari packagingnya. Paket penjualan Mecha Z Premium ini menurut saya cukup lengkap. Berisi key puller, satu switch pengganti, dan manual di bagian dasar dari boxnya. Keyboardnya pun dibalut dengan busa tipis dan box yang cukup tebal. Jadi bagi kalian yang ingin membeli keyboard ini secara online, pasti aman. Lanjut ke desainnya. Out of the box, Mecha Z Premium ini terlihat seperti kebanyakan keyboard mecha lainnya. Dengan full size keyboard layout, model keyboard yang terbuka, dan logo DA Premium di pojok kanan atas tanpa LED indikator. Keseluruhan bodi keyboard ini berbahan plastik yang cukup tebal. Meskipun berbahan plastik, keyboard ini terasa solid dan juga lumayan berat sekitar 1 kg. Di bagian bawah dari keyboard ini terdapat 5 rubber feet. Keyboard ini juga disertai dengan adjustable height yang membuat keyboardnya naik sekitar 15 derajat. Namun sangat disayangkan karena di ujung kaki keyboard ini tidak ada rubber feet-nya, akan membuat keyboard ini lari ke sana kemari ketika digunakan. Kabel dari Mecha Z Premium ini menurut saya sangatlah terasa premium. Kabelnya tebal dan juga braided, sehingga akan sangat durable dalam jangka waktu yang lama. Kabel ini sudah dilengkapi dengan velcro, jadi memudahkan kabel management untuk keyboard ini. Dan ujung USB Mecha Z Premium ini menggunakan gold plated. Sayangnya kabel ini tidak detachable dan tidak ada opsi untuk routing kabel. Lanjut ke bagian feature, full size keyboard ini menawarkan feature basic yang hampir sama dengan kebanyakan keyboard mecha lainnya, seperti N-key rollover, Windows key lock, dan function key dengan beberapa tombol multimedia. Yang membuatnya menarik adalah di bagian atas dari arrow keys, ada beberapa profile LED yang bisa langsung digunakan dan diganti on the fly meskipun tanpa softwarenya. Berikut adalah mode-mode tersebut. Bagi kalian yang ingin mengcustom LED, Mecha Z Premium ini juga menyertakan satu tombol custom profile yang bisa di-custom dengan per key color customization, baik dengan softwarenya maupun tanpa softwarenya. Berikut adalah caranya. Yang pertama, pencet Fn plus M1, kemudian pencet Fn plus arrow keys ke kanan untuk memilih warna, dan pencet tombol keyboard yang ingin diganti warnanya. Dan yang terakhir, jika sudah selesai, klik Fn plus M1 lagi untuk menyimpannya. Untuk switch, Mecha Z Premium ini hanya tersedia dalam satu varian switch saja, yaitu Automo Blue Switch. Overall feel dari switch ini adalah clicky dan juga tactile, dengan actuation force sebesar 60 gram. Menurut saya, switch ini paling cocok dipakai untuk productivity seperti mengetik dan juga editing. Untuk game, menurut saya Switch ini paling cocok untuk game genre MOBA dan MMORPG atau sejenisnya, yang tidak membutuhkan gamer untuk menekan tombol terlalu lama. Untuk jelasnya nanti di bagian performance. Namun tenang, bagi kalian yang kurang cocok dengan Blue Switch, fitur lain dari Mecha Z Premium ini adalah switch yang mudah untuk diganti. Jadi kalian bisa mengganti switchnya dengan switch lain tanpa harus membongkarnya. Sebagai fitur tambahan, Mecha Z Premium ini juga waterproof dengan keycaps yang dustproof. Namun menurut saya keycapsnya berbahan ABS standar seperti keycaps mechanical keyboard lainnya. Sebelum menuju ke performance test, sebagai info saya menggunakan mechanical keyboard dengan Cherry MX Brown Switch sebagai daily driver saya.
Oke, sekarang ke performance test. McAfee Premium ini saya coba dengan mengetik dan bermain game. Bahkan saya mengedit video ini dengan menggunakan McAfee Premium. Seperti kebanyakan orang bilang, Blue Switch memang sangat enak digunakan untuk mengetik dan productivity. Suara klik dan tactile feel-nya membuat user tahu kapan key yang dipencet terregister. Downside-nya adalah mungkin bagi beberapa orang Switch ini terlalu berisik. Untuk games seperti yang saya bilang tadi, Blue Switch ini lebih pilih-pilih. Untuk kalian yang bermain games dengan genre MOBA atau sejenisnya, Blue Switch ini cocok untuk kalian karena tactile feels-nya membuat jarang terjadi misclicks dan suara kliknya akan membuat kalian tahu apakah kalian sudah memencet key tersebut atau belum. Untuk games bergenre FPS, Blue Switch ini mungkin akan sedikit melelahkan di awal pemakaian. Apalagi jika kalian belum pernah mencoba Blue Switch sebelumnya, seperti saya. Karena tenaga yang dibutuhkan untuk memencet tombol keyboard ini sekitar 60 gram, akan membuat jari Anda kelelahan jika menekan suatu tombol dalam jangka waktu yang lama. Mungkin alternatifnya adalah dengan mengganti beberapa switch dengan switch yang lebih ringan seperti red switch atau brown switch. Terakhir ke bagian softwarenya. Software dari McAfee Premium ini tidak disertakan dalam paket penjualannya. Jadi bagi kalian yang ingin memakai softwarenya, di deskripsi sudah saya sertakan link untuk downloadnya. Kesan pertama saya ketika membuka softwarenya adalah software ini kurang matang. Tampilannya masih sangat sederhana dan fitur yang ditawarkan pun tidak terlalu banyak. Beberapa hal yang bisa user lakukan di software ini adalah: yang pertama, user dapat mengatur makro untuk setiap tombol keyboard. Kedua, user dapat mengatur report rate dari keyboard ini. Dan yang ketiga dan yang paling penting adalah setting untuk profile RGB. Software ini menyediakan 3 profile yang masing-masing bisa disetting dengan warna dan makro yang berbeda di setiap key-nya. Namun sayangnya, karena tombol custom profile dari keyboard ini hanya ada satu, yaitu M1, jadi user stuck dengan hanya satu genre game yang bisa di-custom per profilenya. Dan sayangnya lagi, keyboard ini tidak bisa setting makro untuk ganti dari custom profile 1 ke custom profile yang lainnya. Jadi jika kalian mau ganti dari satu profile ke profile yang lainnya, kalian harus membuka software ini terlebih dahulu. Now for the conclusion. Dengan harga yang lumayan murah, di kisaran 799.000, McAfee Premium ini menawarkan banyak fitur yang dimiliki oleh keyboard Mecha dengan harga 2 kali lipat harganya. Build quality-nya pun menurut saya sudah sangat bagus untuk keyboard dengan harga segini. Dan juga dengan harga yang affordable, kalian juga mendapatkan fitur RGB yang lumayan lengkap. Sayangnya keyboard ini hanya memiliki varian Blue Switch saja. Walaupun switch-nya removable, tapi hal ini membuat repot orang yang akan membeli McAfee Premium ini jika tidak cocok dengan switch-nya. So, apakah McAfee Premium ini benar-benar premium? Menurut saya, iya untuk range harganya. That's it untuk review kali ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya, atau dislike jika kalian tidak suka dengan mechanical keyboard dan ingin stick ke membrane keyboard. Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel Minitech ID supaya tidak ketinggalan video review selanjutnya. This is Aldura from Minitech ID. As always, thank you.